Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau layarnya terlihat bunda-bunda di sini yang di belakang, soalnya ada tiang lumayan halang ya. Kita coba ya supaya biar terlihat dulu ya. Udah ya. Aku mah nggak jelas sampai sini tuh enak ini maksudnya aku mah kurang nggak kebaca loh. Ya. Udah parah aku. Ya baik. Ya. Saya panggilnya bunda atau ibu, teman-teman. Kakak. Ya baik bunda. Saya Girindro Pringgodigdo dari Cyber Army Indonesia. Jadi sedikit perkenalan, saya bertugas sehari-hari di bidang cyber security. Jadi saya mulai melakukan hacking itu di 2006. Mungkin ada seumuran ya atau lebih senior dari saya. Jadi pada saat itu saya melakukan saya bikin virus waktu itu ya. 2006 kemudian belajar lebih dalam dan memang bekerja sehari-hari di cyber security. Nah, selain itu saya juga bikin buku terkait dengan hacking karena saya suka hacking dan mengajar ya di beberapa tempat, dan saat ini memang banyak sekali di perusahaan. Masalahnya adalah anak saya sudah SMP, saya baru sadar ternyata cyber security itu harus dikenalkan sejak dini, sehingga saya coba kita bikin deh wadah untuk orang tua, untuk anak-anak, terutama remaja ya, 12-16 tahun, gimana caranya paham dengan cyber security. Karena kalau kita bicara cyber security, itu sebenarnya itu enggak cuman orang yang sudah kerja, karyawan, level perusahaan, enggak. Tapi mulainya dari ya anak-anak gitu ya. Anak-anak kita kan sudah pakai gadget dan sudah kemana-mana mainnya gitu ya, sudah internet. Sehingga oke deh, kita coba bikin tempat berkumpul teman-teman orang tua, gimana caranya kita bisa sama-sama paham nih keamanan di internet, seperti itu. Sehingga lahirlah Cyber Explorer, namanya Cyber Explorer gitu ya. Baik, saya ingin bertanya, kira-kira aman yang mana, atau bukan aman deh, yang sering diretas atau sering dihack gitu ya, itu bank atau nasabahnya? Nasabah. Kenapa nasabah? Kan uangnya banyak di bank. Kira-kira. Ya, nah terlihat ya. Jadi kalau saya sampaikan yang mudah dihack adalah bank atau nasabah, kebanyakan nasabahnya. Meskipun uangnya paling banyak di bank gitu ya. Kalau dulu baru awal-awal internet itu yang paling banyak bank yang kena retas. Saya berdiri nggak apa-apa ya. Kalau dulu banyak bank. Kenapa? Mereka berpikir pada saat itu banking nggak terlalu aman, dan dulu ada namanya serangan skimming. Jadi di ATM ditaruh tempat untuk merecord ATM, nanti diambil. Nah, dulu seperti itu. Mereka langsung menyerang bank. Tapi kalau sekarang dengan bertambahnya teknologi dan apalagi ada AI, nanti kita bicara itu, sehingga bank ini semakin matang, mulai dari teknologinya, orang-orangnya, mereka diedukasi, sehingga agak sulit, memang sulit gitu ya. Yang paling gampang apa? Nasabahnya. Pernah dapat SMS yang meminta kode OTP mungkin? Nah, APK, undangan APK, ya, itu salah satu skenario-nya. Oke, jadi targetnya sekarang bukan perusahaan besar lagi. Yang penting targetnya yang paling lemah. Targetnya yang paling lemah, yang paling bisa diperdaya, pintu masuknya dari situ.
Oke, nggak cuma anak sebenarnya, uh, kita semua belajar dari internet, kita bisa bersosialisasi di sana, kemudian kita bisa berkomunikasi, semuanya dari situ. Bisnis sekarang udah ada di situ semua, apalagi sosial media, IG, TikTok dan lain-lain, semuanya di sana. Banyak sekali peluangnya. Tapi apakah ada ancamannya? Kira-kira apa ancamannya? Saya bisa belajar, saya bisa bermain, saya bisa komunikasi, video call, voice call, saya dapat informasi di situ, apalagi ada AI. Tinggal tanya aja langsung dapat jawabannya. Saya bisa bisnis jualan, banyak sekali peluangnya. Kira-kira ancamannya apa? Ancamannya apa? Kebocoran data, luar biasa. Kebocoran data itu jawaban kalau saya ngajar di bank, Bu. Benar, kebocoran data. Karena sebenarnya data kita sudah kececer, gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada sesi lain. Benar, kebocoran data. Tapi yang deket-deket deh, kira-kira apa? Pornografi. Apalagi? Masalah keamanan, penipuan. Penipuannya apa? Penipuannya itu yang pernah didapatkan, entah itu SMS OTP, entah itu dengan pernikahan, cek resi dan lain-lain. Itu bentuknya penipuan. Ini ada beberapa istilah, ya. Ada ancaman phishing dan scam. Phishing itu kalau mungkin dapat lagi link, kemudian diklik, mungkin ada tiba-tiba saldonya berkurang, atau tiba-tiba ngedownload sesuatu, itu phishing namanya. Dari phishing itu masuknya ke penipuan, ke scam yang tadi. Nah, link phishing itu bisa mengaktifkan kamera di laptop saya, di HP saya, atau yang ngekliknya itu bisa. Bisa, gitu ya. Ancaman malware, ini APK yang tadi. Ini untuk bunda-bunda yang suka menginstall di luar, apa namanya kalau Android, Google ya? Play Store ya, Play Store. Nah, misalnya di luar Play Store, download nih APK-nya, itu kemungkinan besar disadap. Kemudian karena temanya oversharing, saya lebih ke oversharing. Sebenarnya saya bisa nanti ciri-ciri HP disadap apa, tapi nanti ya, mudah-mudahan ya. Oversharing dan cyberbullying, tapi oversharing karena kita banyak sosial media, sehingga semuanya kita taruh di internet, semua aktivitas, dan foto-foto semua di situ. Kemudian ada AI dan deepfake. Sudah coba AI, Bunda? Apa yang dicoba di AI? Foto, edit foto, edit video, bikin video, jualan pakai AI? Ya. Gimana? ChatGPT. Chatting, curhat ya di ChatGPT ya. Pertanyaan yang selama ini nggak berani nanya sama Ustadz, nanyanya ke ChatGPT. Banyak skenario yang nggak berani ditanyain, nanyanya di ChatGPT. Deepfake pernah coba? Jangan sampai coba. Jadi cukup AI pertanyaan, bisa bikin poster, bisa bikin video, bisa chat. Kalau deepfake itu seperti orang asli tapi bukan orangnya. Itu sekarang mudah dibuat. Dan alhamdulillahnya di pemilu tahun lalu itu nggak dimanfaatkan. Karena kalau dimanfaatkan sangat berbahaya sekali. Yang harusnya ngomong A, ya diganti gitu ya. Kemudian yang tadi, yang pertama ada kebocoran data dan pencurian identitas. Nah, ini beberapa ancamannya. Jangan khawatir, masih banyak ancamannya di internet. Oke, ini beberapa ancamannya. Sehingga kalau kita bicara internet, kita menjaga anak-anak kita untuk mengunci pintu, untuk jangan ngomong sama orang yang tidak dikenal, untuk menjaga teman-temannya.
tapi kita mungkin belum menjaga anak-anak atau bunda-bunda sekalian di internet. Jadi kita lepas aja tuh, kasih HP, terserah deh, yang penting bisa diem. Mau Facebook kayak mau main game dan lain-lain, atau sosial media dan lain-lain. Nah, di internet itu banyak sekali ancamannya. Oke, nanti saya lihat beberapa contohnya. Siapa yang nggak punya sosial media? Yang tidak punya sosial media, Bunda? Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp sosial media ya, karena udah ada status. Nggak ada? Saya sendiri berarti. Saya nggak ada. Saya nggak ada Facebook, nggak ada IG, nggak ada TikTok, adanya WhatsApp ada. Saya nggak ada. Yang ada saya LinkedIn. LinkedIn itu sosial media untuk profesional. Jadi yang bekerja, karyawan, semuanya ngumpul di situ. Kalau ada lowongan, kalau ada sharing, segalanya di situ. Bisa tanya, gitu ya. LinkedIn namanya. Facebook, Instagram, TikTok saya nggak ada. WhatsApp masih dipertimbangkan tapi masih ada. Oke, ada semua. Nah, makin tinggi nih ancamannya nih. Karena kita punya. Kita cek. Oke. Yang pernah upload foto anak? Siapa yang nggak pernah upload foto anak? Checklist ya. Oke, checklist. Kita refleksi. Oke. Pernah upload foto liburan? Pernah. Siap. Upload ulang tahun? Pernah. Pernah juga. Upload lokasi? Gimana? Pernah. Oke. Boarding pass. Nah, ini ya, agak jarang nih. Karena kita biasanya di sekitar Bandung aja. Tapi ada yang pernah gitu ya, upload boarding pass, ngasih tahu. Upload sertifikat, apapun sertifikatnya, entah sertifikat kompetisi, juara 1, menang lomba, penghargaan dan lain-lain. Pernah ya? Pernah. Kira-kira saya bukan masalah uploadnya, cuman kira-kira dari sini bisa dijadikan apa oleh orang lain yang melihatnya yang ingin melakukan kejahatan. Penipuan. Sudah kebayang ya? Iya. Sudah kebayang ya? Saya yakin di akunnya Bunda, entah WhatsApp, entah yang lain, pasti ada 1-2 orang yang tiap hari upload anaknya, upload kegiatannya, upload aktivitas. Pasti ada. Sama, saya juga ada gitu. Sehingga kalau saya mau, ini saya screenshot semua, saya bikin galerinya. Udah cukup tuh. Kerjanya di mana tahu, aktivitasnya rapat dengan siapa aja tahu misalnya. Anak-anaknya liburan kemana tahu semua. Jadi khusus nih foto album si A dapat. Sudah gampang sekarang. Kalau dulu nggak bisa seperti itu. Dulu lebih aman. Nah, dari sini itu sudah kebayang ancaman bentuk ancamannya seperti apa. Oke. Ini yang tadi ya. Sehingga tanpa disadari kita menceritakan aktivitas. Ini aktivitasnya. Sangat mudah untuk merelasikan saat ini. Jadi saya masukkan foto seseorang, tolong dong cari orang ini. Di mana? Bisa dapat nomor HP-nya, alamatnya, kegiatannya, relationship-nya dan lain-lain. Itu bisa terlihat. Sekarang sangat mudah. Baik ya. Nah, saya ada video yang menggambarkan kita banget sekarang karena kita punya sosial media. Semuanya mau diupload. Supaya orang tahu ya. Semuanya mau diupload. Ini saya tampilkan dulu videonya. Bentar ya. Oke. Pernah lihat video ini? Belum. Video ini tentang seseorang yang selalu membagikan aktivitas di sosial media sehingga pada suatu hari kartu kreditnya dipakai. Tiba-tiba berkurang.
Seperti itu. Dorina, Dad, what you got in your bag? It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Gila banget ya, keren banget ya, keren banget, keren banget. Where are these chairs coming from? Bisa dari alamat rumah, birthday. Nah, seperti itu. Kondisi kita sekarang seperti itu. Semuanya berlomba membagikan informasi. Ada orang yang melihatnya dan memanfaatkannya. Dan itu banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi. Itu ya. Baik. Oke. Ini dimanfaatkan oleh pelaku. Tadi ada scam di sini. Ya, ini ada beberapa contoh yang bisa dibuat. Sorry, di sini ada penipuan, ada social engineering. Social engineering itu adalah sebenarnya penipuan seperti kalau dulu mama minta pulsa atau ditelepon anaknya kecelakaan, masuk rumah sakit, kantor polisi dan lain-lain. Itu social engineering. Terus akun diretas sudah pasti, karena kalau kita bicara password, pertanyaan saya adalah siapa yang passwordnya nama dan tanggal lahir? Aku. Senyum-senyum. Atau formulanya itu deh. Kalau nggak nama, angka. Angkanya apa? Tanggal lahir atau bulan lahir atau apa? Kenapa? Ya bisa diretas akunnya. Seperti itu. Ada stalking pasti, kemudian penyalahgunaan foto dan modus penculikan dan seterusnya. Jadi banyak sekali timbangan ancamannya. Nah, kenapa kita bukan nggak boleh ya? Kenapa harus direm membagikan di internet? Saya suka menyebutnya di internet karena tidak hanya sosial media kalau kita bicara internet, semuanya di website termasuk juga. Karena di internet itu jejak upload dan semua aktivitasnya itu susah hilangnya, nggak bisa. Yang pertama, internet itu menyimpan banyak sekali data. Bunda tahu tampilan Google di 1998 gimana? Atau tampilan Facebook di tahun 2005? Pernah kebayang nggak tampilannya seperti apa? Mau saya kasih tahu, kita bisa lihat sekarang. Lihat ya. Oke, saya buka dulu. Saya buka browser dulu. Sebentar. Oke. Nah, ini website yang merekam semua website di dunia. Namanya Archive. Ini terlalu besar ya. Oke. Tinggal masukkan. Saya mau lihat Google.com. Google.com. Terus saya mau lihat di tahun di tahun 98. Tampilannya gimana sih? Tanggal 11 November di jam 18.45. Kita lihat ya tampilan Google 98 ya. Ini tampilannya seperti ini. Oke, nggak ada gambarnya. Kita cari gambarnya 99 deh, 99 awal di Februari. Kita lihat ada 4 gambar di sini di jam 1 pagi. Ini tampilannya.
Nah, ini tampilannya. Ini Google yang dulu nih. Kalau sekarang enggak ya, jauh. Ini disimpan. Jadi halaman web dari tahun 99, kalau ini kita lihat 99, sekarang 2006, 2026. Nah, sekarang Facebook deh, kita lihat Facebook ya. Saya mau lihat Facebook. Saya kembali ke 2003, Facebooknya di 2003. Facebook 2003 tampilannya gimana? Kita lihat. Oke. Oke. Ini Facebook 2003. Sebelum dapat dana miliaran dolar. Ini Facebook 2003. Nggak kebayang ya. Jadinya sampai seperti sekarang nggak kebayang. Ini seperti ini aja. Jadi dulu ternyata saya baru tahu ya cuman seperti tampilan website biasa aja. Cuman ketika jadi sosial medianya, kalau nggak salah saya di 2005. 2005 itu sudah mulai sosial media. Kalau kita lihat di sini, tampilannya, oke, di sini nggak bisa. Kita cari yang bisa ya. Sini deh, 2006 yang paling gampang ya. 2006 udah pasti udah jadi sosial media. 2006 udah jadi sosial media. Oke, gimana tampilan Facebook di 2006? Kira-kira? Baru tahu tampilannya? Jadul banget ya? Ini jadul banget, cuma segini aja. 2006, tanggal 24 Februari ini. Ada gambar orangnya, itu gambar pendirinya. Sampai sekarang. Mau website yang lain bisa. Jadi internet itu bisa dijadikan sebagai alat untuk background checking. Sosial media, semua posting, semua komen, meskipun websitenya udah nggak ada, itu bisa dicek di sini. Website saya udah nggak ada, itu bisa dicek di sini. Cuman namanya saya nggak kasih tahu, nanti dicek lagi. Ya, ada dulu. Seperti itu. Jadi bisa dicek. Semua tulisan ada di situ. Apalagi sosial media yang merekam semuanya. Baik. Saya lanjutkan dulu. Ya. Nanti saya kembali lagi ke sini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, karena jejak digital internet kamu udah hilang sehingga semuanya disimpan. Ini namanya cache, datanya bisa disimpan, semuanya bisa disimpan. Apalagi kalau sekarang kita pakai Google Drive, pakai ya, mereka bisa baca kok, tenang aja, jangan khawatir. Upload foto di sana mereka bisa baca. Pakai iCloud bisa juga. Kemudian kenapa nggak bisa hilang? Karena pasti ada yang screenshot. Pasti ada yang screenshot. Ya, sepersekian detik biasanya pasti ada yang screenshot. Atau ya website itu sendiri yang melakukan screenshotnya. Ya. Dan kenapa nggak bisa hilang? Pasti dibagikan. Kalau sudah dibagikan, di quote, itu nggak bisa dihilangkan. Kita request nih ke orang yang membagikan tadi, bisa dihilangin, tapi yang lain nggak bisa. Gitu ya. Kemudian ada mesin pencari yang tadi yang saya sampaikan. Kemudian data yang kita upload di internet sebenarnya itu dijadikan data untuk di training. Jadi dibikin AI supaya AI makin canggih. Jadi sebelum kita ngetik aja AI udah tahu jawabannya. Enggak ya? Oke, seperti itu. Data pihak ketiga. Nah,
Bunda pakai WhatsApp, pakai sosial media, pakai Google Drive, pakai ya. Informasi datanya disimpan di mana? Di Google Drive atau di iCloud atau di WhatsApp-nya. Di backupnya ke atas ke internet. Nah, data itu mereka pakai. Semua foto, semua kontak mereka pakai. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk AI yang tadi bisa, dipakai untuk profiling penggunanya. Itulah mengapa kenapa kalau tiba-tiba kita membicarakan sesuatu, sepatu misalnya, nanti ada iklan sepatu. Rumah misalnya, nanti ada iklan rumah dan seterusnya. Ya karena tadi datanya diambil untuk dipelajari nih, profiling penggunanya seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke, nah ada lagi yang menarik. Waktu MPLS kemarin, jadi MPLS sangat rame, orang-orang membagikan kegiatan MPLS di sekolah. Kalau menurut saya kurang setuju, karena semuanya berlomba membagikan, sehingga saya bikin nih poster seperti ini. Sudah saya bagikan ya waktu itu ya. Jadi sekolah minta upload foto di Instagram. Waktu itu di anak saya, kalau saya tanya, ini harus pakai Instagram anaknya, di upload foto. Saya nggak setuju, jadi saya nggak bikinkan. Dari situ saya kepikiran nih, wah bener nih, ternyata cyber security mulainya dari yang kecil gitu ya, dari yang gini. Nah ini case-nya. Jadi kalau kita bicara sekolah, upload foto, apa aja yang diupload? Ya foto diri, tulis namanya, kelasnya, sekolahnya, apalagi lokasinya dan seterusnya. Uploadnya di Instagramnya publik, semuanya bisa akses. Oke. Yang tadi internet nggak akan pernah lupa, meskipun dihapus IG-nya, itu pasti ada yang dapat, entah itu screenshot, entah itu mendownload semuanya dulu, kemudian bikinkan akun palsu atas namanya dan foto-fotonya tadi, bisa aja. Itu kejadian kok, itu dekat banget kejadiannya. Kemudian semakin banyak data dibagikan, ya semakin mudah nge-profiling yang tadi yang sudah saya sampaikan. Mudah sekali. Oke, risikonya yang tadi, risikonya akun palsu dan seterusnya gitu ya. Ini sudah kita diskusikan. Nah, ini alternatif untuk sekolah. Kalau sekolah butuh tugas online gimana? Ini beberapa contohnya. Ada Google Classroom, ada LMS, ada Microsoft dan seterusnya. Itu bisa dipakai. Tapi kalau menurut saya jangan upload ke publik untuk kegiatan anak, apalagi sudah ada fotonya, kelasnya, sekolahnya dan seterusnya. Itu bisa dipakai. Seperti itu. Oke, ini beberapa poin kalau yang harusnya kita lakukan. Jadi untuk tugas sekolah yang tadi, tidak harus ada Instagram pribadi, kemudian tidak meminta siswa mengunggah foto ya ke Instagramnya, ke publik. Kalau memang perlu publikasi, gunakan akun resmi sekolah dan minimalkan informasinya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang nggak mau, ya nggak masalah. Jadi kita punya opsi, tidak harus mengupload ke publik. Saya baru ingat, Bunda di sini ada yang pakai get kontak nggak? Tahu ya get kontak ya? Jadi get kontak, semua nomor kita bisa cek itu nomor siapa. Sebenarnya kalau pakai aplikasi itu, get kontaknya itu akan mengambil kontak kita. Jadi diambil semuanya. Sehingga sebenarnya kita tukeran, kita bisa pakai aplikasinya, kita memberikan data kita. Yang diketahui sejauh ini baru kontaknya aja. Nggak tahu entah galerinya, entah videonya diambil juga, cuman nggak tahu. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, itu
tambahan sedikit. Nah, saya ada video lagi. Ini videonya menceritakan tentang kalau tadi individu yang selalu upload di media sosial, kalau yang video ini nanti adalah orang tua yang suka mengupload foto anaknya masih kecil ya, mungkin TK. Kemudian ada orang yang bikin anaknya itu menjadi dewasa dan ngomong ke orang tuanya, jangan upload foto saya masih kecil, saya nggak tahu. Jadi orang tuanya kaget, ini beneran, yang ini beneran. Kita lihat ya. Ini diupload semuanya. Ini orang tuanya, 9 tahun, selalu mengupload aktivitas anaknya. Ini diedit jadi dewasa anaknya. Hey Mom, hey Dad, it's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen, just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm you. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Ya. Jadi orang tuanya dengan keinginan orang tuanya tanpa memikirkan anaknya 10-20 tahun lagi ke depan bisa seperti itu. Sehingga dibikinlah video ini. Seperti itu ya. Baik. Jadi kalau kita punya sosial media atau punya akun apapun di internet, sebelum mengunggah apapun, tanyakan dulu apakah benar-benar foto ini perlu dipublikasikan. Ya, refleksi dulu ya, jangan langsung spontan. Kemudian apakah memperlihatkan lokasi anak? Enggak cuma anak sebenarnya, keluarga, diri sendiri, dan seterusnya. Apakah memperlihatkan seragam sekolah? Kalau ini lebih spesifiknya ke anak ya, karena anak akan ya hidup lebih panjang 10-20 tahun lagi, dan mereka mungkin akan lihat foto-foto yang diupload oleh emak bapaknya dulu gitu. Saya nggak tahu apa-apa kok, saya nggak salah, kok jadinya kayak gini gitu. Yang menyedihkan seperti itu ya. Apakah ada identitasnya? Kemudian ini yang perlu ditanyakan, nyaman nggak anak kita 10 tahun kemudian atau sudah besar dengan foto-foto yang tadi? Seperti itu. Nah, di internet jangan bagikan informasi ini, meskipun tadi sudah ada beberapa yang sudah dibagikan ya. Ya, mulai sekarang berarti harus direm nih, jangan dibagiin semua. Seperti itu ya, ada boarding pass, tiket perjalanan, kartu identitas, raport, anak ranking 1, ranking 2, dan seterusnya ya.
kemudian nomor telepon, apalagi dan lain-lain lah. Pokoknya yang berhubungan dengan keluarga. Kemudian karena anak belajar dari apa yang kita lakukan, Bunda, orang tua berpikir dulu sebelum upload harusnya seperti itu karena anak akan ikut nanti. Kemudian orang tua menjaga privasi. Saya pribadi memang tidak ada sosial media. Anak-anak saya nggak kasih HP, gitu ya. Kalaupun butuh HP untuk grup teman-temannya, saya pinjemin. Jadi nggak pegang HP dan memang nggak ada sosial medianya. Kemudian menggunakan password yang kuat tadi ya, yang saya sampaikan, yang menggunakan nama dan tanggal lahir, nggak perlu tunjuk tangan, nanti saya tahu passwordnya. Tapi di sini saya ingin menyampaikan ini, siapa yang punya banyak akunnya banyak nih, entah Instagram, TikTok dan seterusnya, anggap aja ada 10 deh, dan passwordnya ada 10 juga. Ini dulu pasnya gede nih. Ada Bu. 10 juga passwordnya. Oke Bu, nanti ada dulu pasnya. Siap Bu. Dan harusnya memang seperti itu. Kira-kira pertanyaannya, kita punya banyak akun di sosial media, kemudian kenapa passwordnya sama semua? Biar mulai diingat ya, biar mulai diingat. Oke. Kalau salah satu password atau salah satu akun diketahui passwordnya, berarti bisa. Berarti risikonya sudah disetujui ya. Risikonya sudah disetujui. Nah, sekarang saya ada tips nih. Gimana caranya kita punya banyak akun, banyak passwordnya, mudah ingatnya, tanpa dicatat. Gimana kira-kira? Akun saya ada 10. 10-10-nya beda. Passwordnya mudah diingat dan tidak mudah ditebak. Nggak perlu saya catat. Gimana? Oke, seperti ini. Saya buka lagi ya browsernya ya. Ini saya buka browsernya. Muncul. Oke. Oh, belum muncul ya? Oke. Jadi saya biasanya menyampaikan ini di banyak perusahaan. Biasanya saya tantang passwordnya di kebijakan perusahaannya. Biasanya kalau perusahaan itu punya kebijakan, Bu, minimal 10 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter gitu ya. Jadi anggap aja gini deh, 10 karakter minimal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau di kebijakan perusahaan, ini udah comply istilahnya, sudah patuh, udah nggak ada temuan lagi. Cuman time to crack passwordnya kurang dari 2 detik. Untuk ngehack passwordnya itu gampang sekali. Ini kita bisa catat ya, selemah apa password kita. Oke. Sekarang saya bikin nih password saya, misalnya Bringo 1, 2, 3, 4, 5. Segini nge-cracknya, nge-hacknya masih weak nih. Password kita sama ya, nama, angka, ada spesial karakter, tanda seru, huruf besar ada juga. Saya tambahin huruf besar di sini. Oke. Terus saya tambahin apa lagi, Bi? Tanda seru. Ya lumayan lah, 5 jam. 5 jam gitu ya. Enggak cukup. Enggak cukup. Yang bagus gimana? Yang bagus gini. Ini baru bagus. Ini nggak bisa dihack, Bu.
nggak bisa dihack. Nggak bisa, susah. Gimana coba? Ada yang passwordnya seperti ini? Mengingatnya gimana? Susah ya. Tadi kalau yang saya mudah diingat, passwordnya bisa macam-macam, bisa beda-beda, dan nggak perlu dicatat. Dan tentunya strong. Gimana caranya? Gini. Oke. Kalimat. Saya kasih titik, nambah lagi tahunnya. S-nya saya besarin, tambah lagi. Ini untuk satu akun. Gimana dong dengan akun saya yang lain? Gampang. Dah? Udah? Apa lagi? Gampang kan? Nggak perlu dicatat, mudah diingat, strong, berapa thousand trillion years untuk ngehacknya. Dan tentunya nggak perlu dicatat tapi nggak mudah diingat. Nah, ini bisa dipraktekkan, yang paling gampang. Seperti itu ya. Tapi jangan pulang dari sini passwordnya gini semua. Kasih ada formulanya, ada kalimat tertentu. Udah itu aja yang diingat. Tinggal ujungnya aja ganti nanti. Ini untuk akun apa, untuk akun apa. Gampang. Ya. Nah, ada satu lagi tambahan itu namanya MFA. MFA itu multi-factor authentication. Jadi kalau orang lain tahu password saya, tetap nggak bisa login. Kenapa? Karena dia akan ngirimin ke HP saya. Jadi kalau mau login ke akun saya harus dapat HP saya dulu. Itu namanya MFA. Ya, bisa ditambahkan itu juga. Dan biasanya sudah ada tuh di sosial media sudah ada. Ya. Oke, saya balik lagi ke presentasi. Oke. Nah, ini yang password yang kuat ya. Jadi bukan password nanti, passphrase, kalimat. Ya, kalimat, bukan kata. Ini yang MFA yang tadi entah pakai OTP, pakai token, pakai biometrik dan lain-lain itu MFA. Kemudian ya ini pastikan melakukan hal yang sama. Jadi kita lakukan dulu, ya contohin dulu ya. Kita contohin dulu apa yang sudah kita lakukan, nanti lebih mudah untuk ngasih tahu ke anak ya. Seperti itu. Nah, kita punya aturan keluarga di internet. Apa aturannya? Ini aturannya, saya buka semua. Ya. Jadi tidak mengunggah lokasi secara langsung, tidak membagikan informasi keluarga, ini strict banget, nggak boleh ini. Ya, menggunakan password yang kuat tadi sudah disampaikan gimana caranya bikin password atau passphrase kalimat. Kemudian pakai autentikasi 2 faktor, OTP, dan laporkan kalau ada yang kecurigaan. Yang kecurigaan itu maksudnya entah itu link misalnya ya, entah itu ada yang kontak yang nggak dikenal dan seterusnya. Nah, itu nanti ada lagi tuh bagian yang lain tuh. Gimana cara kita mengenalinya. Seperti itu. Nah, sebagai penutup, kalau tadi di dunia nyata kita belajar mengamankan diri dari orang asing, mengunci pintu, jendela dan seterusnya, sama di internet seperti itu juga. Jadi internet itu bukan tempat yang ditakuti, tapi kita tahu cara mainnya yang lebih aman. Seperti itu ya. Baik, dari saya seperti itu, bunda-bunda. Ini kontak saya, ini ada IG-nya karena kita baru buatkan IG untuk Cyber Explorer. Jadi di IG Cyber Explorer itu tips yang mudah dilakukan atau
insight yang mudah dibaca langsung ngeh gitu ya. Itu ada di situ. Dan kita punya ada grup WhatsApp Cyber Security for Parents. Itu bisa bergabung juga. Nanti ada update terkait dengan tips cyber security misalnya, atau misalnya anaknya mau belajar nih cyber security, itu bisa juga. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita, Kak Girindro, atas pemaparan materi yang luar biasa. Masya Allah, kita hari ini dapat ilmu yang banyak, ya Ibu, kayak bunda-bunda, terutama saya juga nih yang gaptek tentang teknologi. Sepertinya kedepannya kita bisa ngadain kelas ya, Kak, untuk ibu-ibu ini yang gaptek teknologi, begitu. Ya. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, bunda-bunda, boleh? Tenang, ada door prize-nya ya, Ibu Ketua POM. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ayo. Oh, boleh. Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Ira, boleh? Bentar. Terima kasih Pak Giri. Ini mungkin karena berhubungan dengan sekolah ya, ibu-ibu semuanya gitu ya. Tadi sudah disampaikan Pak Giri banyak sekali yang kayak kita upload anak-anak, upload kegiatan segala macamnya. Kalau kemarin mungkin yang di kelas 6, ketika saya mau mengupload, saya masuk di kelas 6 nih sekarang ya. Saya mau mengupload video anak-anak, ada yang dapat tuh videonya, dapat ya. Itu sebelumnya pakai izin dulu, izin dulu ke wali kelasnya, ke anak-anaknya. Ya, sebelum kita upload tuh saya izin dulu gitu ke anak-anaknya, bilangin sampaikan boleh nggak ini kami upload gitu ya. Tapi nggak tahu kalau kemarin saya sampaikan juga ke orang tuanya tadi ya. Kalau salah satunya izin dulu ke orang tuanya, apakah disampaikan dari kemarin ke orang tuanya izin dulu? Ada ya? Oh ya, berarti sudah menyampaikan gitu ya. Itu salah satu kekhawatiran saya juga ya Pak ya, misalnya untuk mengupload di media sosial, karena tadi kebutuhan sekolah itu, kalau misalnya kayak tadi IG kita tuh harus open, ya Pak. IG kita tuh harus open, dan memang kebutuhan dari kementeriannya, bahkan dari dinasnya itu semua itu harus ada yang kita upload gitu. Jadi kami itu harus mempunyai akun sosmed, akun yang ada di internet itu yang bisa itu menjadi satu bukti buat mereka. Kalau sekarang itu kayak disampaikan bukti nyata merupakan dunia maya gitu Pak, bukan bukti nyatanya. Nah itu mungkin adalah satu kekhawatiran kami juga gitu ya, ketika kami banyak sekali mengupload anak-anak, dan memang saya menghindari untuk personal anak yang di upload itu, menghindari. Tapi memang mungkin ada anak kebutuhan kayak misalnya kita harus upload anak-anak juara apa gitu, dan itu kan harus sampaikan gitu, dan itu harus di publish anak ya. Betul. Nah ini mungkin salah satu tips gitu ya Pak. Kalau moderator bertanya nggak bisa dari sekolah juga kayak belum dapat. Buat kami itu selalu, makanya ini salah satu sarannya ya, buat kita harus aware gitu ya, hati-hati. Dan saya sebagai pimpinan kepala sekolah dari SAK Nur Madani, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi gitu, saya mohon maaf dulu kepada Bapak Ibu semuanya gitu. Dan itu bukan maksud kami untuk tadi mengupload secara personal anak-anak Bapak Ibu di IG kami khusus ya, di yang IG kalau ada yang dilihat di IG sekolah gitu. Nah mungkin salah satu nanti dari Pak juga sebagai ini pemateri, kita membatasi tadi hal seperti ini gitu Pak. Bagaimana kami juga dari sekolah untuk apa saja nih yang sebaiknya kita upload, apa yang tidak kami upload untuk tadi gitu ya, secara detailnya gitu ya. Itu Pak dari saya, dan itu dari saya Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang tidak berkenan, mohon maaf tadi ya, karena itu berkenan banget sama internet dan sosmed, dan itu bukan maksud kami untuknya, tapi itu adalah maksud kami. Jadi karena kebutuhan dari kami harus juga laporan-laporan ke pihak-pihak tertentu. Terima kasih Pak Giri. Ibu Kepala Sekolah.
Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau memang ada kebutuhan ya di kementerian instansi untuk melaporkan biasanya seperti itu ya. Cuman memang kita harus minimalkan tadi misalnya kita nggak harus ada akun pribadi. Jadi semuanya dari sekolah. Jadi satu nih sumbernya satu. Dan memang sebaiknya ini saya nggak tahu aturannya sampai mana ujungnya, sedetail apa. Cuman kalau pasti ada menang lomba, kompetisi dan lain-lain pasti diupload, gitu ya, pasti diupload. Cuman tadi lebih spesifiknya datanya entah itu lokasinya atau alamat si anak itu, kalau wajah biasanya pasti ke upload gitu ya, wajah dan nama biasanya pasti ke upload. Tapi informasi yang mendukungnya, ini anaknya tinggal di mana sih, tanggal lahirnya berapa sih gitu ya, jumlah saudaranya gitu ya. Nah sampai seperti itu itu jangan seperti itu ya Bu. Ya, ya itu masih bisa dimaklumi. Tapi memang dari official sekolahnya sebaiknya seperti itu ya, jangan masing-masing Instagram. Baik, teman-teman, lagi dulu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi dari POM? Boleh, Bang Batar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya orang tua Walidet dari kelas 3 dan 1. Yang saya mau tanyakan Pak Guru terkait kan zaman sekarang semua di era digital ya, terutama untuk kita sebagai orang tua, anak-anak seusia kelas 1 atau baru lahir aja sudah main HP gitu. Apalagi di kelas SD, kelas 1 sampai seterusnya itu tidak lepas dari HP. Nah, bagaimana cara kita sesuai tema hari ini menjadi orang tua yang bijak menggunakan internet dan media sosial, yang tentunya kita di rumah itu banyak sekali keluhan-keluhan kita sebagai para orang tua terkait anak kita yang selalu memainkan HP tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Bagaimana cara kita menjadi orang tua yang bijak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, ini menampar saya Bu pertanyaannya Bu. Sebenarnya nggak cuma ini ya ibu-ibu ya. Jadi karena sesinya cyber security berarti konteksnya cyber security. Pertanyaan yang sama bisa dengan yang konteks lain juga. Kalau saya pribadi, Bu, saya tidak memberikan HP ke anak. Jadi balik ke saya sendiri nih, saya harus kuat nih. Saya harus kuat karena kan pastilah orang tua maunya santai kan, kasih HP udah deh. Saya mau santai deh sambil tiduran scroll gitu ya. Mau seperti itu Pak, kasih HP. Nah, yang rasa seperti itu harus dilawan. Kalau saya pribadi, sehingga anak-anak kalau sekarang tidak ada HP dan memang jadwal main HP-nya seminggu sekali 1 jam. Dan tergantung umurnya. Jadi misalnya nih umurnya kelas 1 SD, kelas 1 SD 30 menit. Yang SMP itu 55 menit kalau nggak salah. Betul. Satuannya menit. Yang kelas 3 SD 40 atau 45 menit saya lupa. Nah, itu sebenarnya dari kita sendiri seberapa kuat nih kita nahannya supaya supaya kita nggak ngasih HP tadi karena kita punya urusan dan lain-lain lah, pastilah itu sehingga anak-anak ke HP dulu deh misalnya, tapi jangan seterusnya seperti itu. Jadi balik lagi sebenarnya Bu, seberapa kuat kita itu. Jadi saya nggak bisa banyak ngasih solusi ya. Kalau saya seperti itu. Terima kasih Bu. Siap. Sudah. Ya, baik. Teman-teman udah parah. Masih ada waktu ya Umi ya? Boleh? Ada yang mau bertanya lagi? Boleh? Enggak? Oh, ini dulu ya, Ibu. Mangga Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu
Siapa dia? Satu kok. yang disimpan di galeri Ya, itu kan terhubung juga sama Google ya. betul. Apakah itu bisa terdeteksi juga oleh umum atau Betul. hanya kita aja yang bisa menghapus sama Ya, Oh, saya Mama Alul. ya. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan namanya? sangat menarik Oh, iya, karena Ayu. salah satu materinya saya sampaikan juga ke perusahaan lain gitu ya. Kita sehari-hari pakai WA, pakai Google, menyimpannya di cloud, di internet. Apakah bisa dibaca? Apakah bisa diakses orang lain? Kalau orang lain yang biasa seperti kita itu nggak bisa akses kan. Tapi kalau Google-nya, Facebook-nya, WhatsApp-nya itu bisa. Jadi semua foto kita mereka sudah bisa akses. Kecuali ada orang yang punya akses ke sana. Punya akses ke sana artinya mereka tahu usernya, mereka tahu passwordnya. Udah dapat. Gitu. Tapi intinya adalah ada pihak yang mengakses seluruh HP kita saat ini. Kontaknya, video, foto, dokumen, semuanya. Ada pihak yang bisa mengakses itu. Sekarang ada. Termasuk lokasi sekarang. Kenapa Google tahu jam 10 macet di Sudirman misalnya? Jam 5 sore macet di bulan puasa. Kok tahu sih di situ ada keramaian orang beli takjil, kok tahu? Nah, dari titik-titik dari HP-HP itu kan mereka ngambil dari situ. Titik itu aja mereka ambil, apalagi foto-fotonya kan. Kan kurang lebih seperti itu. Dapat. Dan ada juga yang sekolah ya. Ada sekolah, ada instansi lain waktu itu menggunakan Google Form, bukan sosial media. Jadi menggunakan Google Form semuanya terdaftar di sana, tapi mungkin lupa di setting bahwa Google Form-nya itu publik. Jadi saya bisa cari data anak-anak atau karyawan lewat Google dan saya dapat spreadsheet-nya, saya dapat Google Form-nya. Karena disimpannya di internet dan dibikin publik. Itu ada kejadian seperti itu. Di waktu COVID waktu itu banyak sekali data yang sudah ini ya, suntik itu vaksin. Itu kan lengkap ya. Nama, alamat, telepon, email segala macam, sudah vaksin apa aja, itu ada di internet. Dipakai Google Form itu ada. Entah dari kelurahan mana gitu. Tapi kan kita dapat. Nah, hal-hal semacam itu tuh harus diperhatikan juga. Apakah untuk publik atau untuk privat seperti itu. Foto-foto kita tetap kebaca kok, jangan khawatir. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi Bunda yang di belakang, ada yang bertanya lagi? Oh iya, itu ya. Nanti Bunda ini ya. Jadi Kak, saya agak sedikit bingung sekarang. Bingungnya maksudnya di era sekarang ini kan sedang digembar-gemborkan personal branding. Ya. Yes. Personal branding itu sangat dibutuhkan untuk segala hal gitu. Dan salah satunya kan dengan mengupload segala aktivitas gitu, terutama untuk bisnis ya. Nah, menurut Kakak gimana gitu? Di satu pihak kan tadi ada ancaman keamanan, tapi di satu pihak di era digital ini kan tetap kita harus menggunakan digital tersebut gitu untuk kemajuan segala hal yang diarahkan. Ya. Ya, menarik ya. Yang satu personal branding harus publis, yang satu saran saya tadi harus keep gitu ya. Sebenarnya nggak ada harus sisi kiri, sisi kanan beneran, nggak ada. Cuman kita bisa mengukur sebenarnya titiknya di mana nih gitu. Saya sendiri coba juga membangun personal branding dan mencoba tidak main tadi ya di Facebook, TikTok, Instagram dan seterusnya. Saya coba deh mainnya di profesional, sehingga saya buatkan akun saya sendiri.
saya upload foto saya, lalu saya bagikan apa yang saya bisa di situ. Nah itu yang ingin saya bangun, sehingga kemana-mana yang ingin saya bangun tadi itu yang saya sampaikan. Dan sejauh ini ya sudah ada gitu ya yang bisa mengenali itu. Sehingga kalau kita bicara personal branding, sepertinya tidak harus mengupload semua data. Saya upload foto-foto nih tiap hari, saya upload data saya, KTP, itu bukan personal branding. Kalau personal branding itu kita mengupload sesuatu yang ingin diketahui orang lain untuk mendapatkan kesempatan tertentu gitu ya. Contoh, saya misalnya saya fansnya MU, ini bola Bu ya. Terus saya ngasih tahu nih, saya suka loh sama MU. Terus saya kasih tahu ke orang lain. Terus bedanya apa dong? Saya dengan orang lain yang suka dengan MU. Oh, saya mau nonton MU di sana gitu ya, di stadionnya. Gimana caranya? Itu saya omongin terus tuh, entah saya beli bajunya kayak, entah saya bikin acara kayak, sehingga pas orang melihat saya, oh itu tuh fans MU garis keras tuh gitu. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus saya ngasih data semuanya. Yang ingin saya lakukan bisnis nih, misalnya saya mau bisnis, kalau saya pribadi saya cyber security. Saya contoh yang saya paling dekat gitu ya. Saya cyber security. Yang saya lakukan adalah saya nulis, Bu. Saya nulis buku. Udah nulis, terus kalau ada yang minta jadi pengajar, saya ikut jadi pengajar, didokumentasikan, mungkin hasilnya itu saya tulis lagi, begitu terus. Dan saya bikin akun juga di LinkedIn tadi ya, itu saya publikasikan. Jadi nggak semua data yang saya tampilkan, tapi kalau saya expertise saya. Misalnya kalau saya bisnis produk, berarti produknya yang ditampilkan, produknya aja atau brandnya aja. Sekarang saya lagi bangun Cyber Explorer, ini baru, ini lagi berjuang nih personal branding Cyber Explorer tanpa saya, maksudnya tanpa muka saya gitu ya. Saya mau Cyber Explorer itu kalau orang mikirnya, oh ini cyber security untuk orang tua dan anak. Gimana caranya? Saya hadir ke sini misalnya. Saya bikin poster-poster yang enak dibacanya, yang mudah dibacanya. Saya bikin grup orang tua yang tadi misalnya. Itu beberapa contohnya untuk personal branding. Seperti itu tuh. Ya. Siap. Ada satu lagi? Enggak. Ada satu lagi? Kan? Ya. Tadi Masih bisa ya, Kak? yang Oh. Ini dulu, Kak. Ya.